Halo guys, balik lagi di channel Singkat Cerita. Kali ini gue bakal membahas sebuah film yang dirilis pada tahun 2018, yaitu 10 tahun setelah film Cloverfield. Film ini menceritakan tentang semua rahasia, easter egg, dan alasan yang mendasari semua film. Gimana kelanjutannya? Gak usah banyak mencret, langsung aja intronya dulu bro. Film diawali dengan sepasang kekasih yang sedang berbincang, yaitu si Ava Hamilton dan Michael Hamilton. Diceritakan bahwa dunia sedang dalam masa krisis yang sangat mencekam, kekurangan energi di mana-mana, banyak orang kelaparan, dan ada sebuah misi penting yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan banyak orang. Kemudian, scene berlanjut di sebuah stasiun luar angkasa Cloverfield, yaitu Pusat Kendali TAD 8636. Yang dimana si Ava sedang menyalakan akselerator partikel bersama dengan kru stasiun luar angkasa yang lain, yaitu Monk, Smith, Mundy, Volkov, dan Tam, yang digunakan untuk menghasilkan energi tak terbatas yang nantinya dapat diharapkan untuk membuat bumi kembali seperti semula. Singkat cerita, mereka melakukan banyak kegagalan demi kegagalan dan akhirnya mereka telah tinggal di sana selama 2 tahun lebih. Kemudian scene berlanjut dengan si Ava yang telah terbangun dari tidurnya. Di sana, ia terlihat sedang video call dengan Michael tentang bumi yang sedang dilanda masalah perang besar-besaran demi memperebutkan sumber energi. Dan di waktu yang sama, terdapat siaran langsung yang menyatakan bahwa penggunaan akselerator partikel bisa menimbulkan risiko yang besar, di mana selaput ruang dan waktu serta dimensi dari masa depan maupun masa lalu akan terbongkar dan terjadi kekacauan. Namun Ava bersama dengan rekan-rekannya yang lain memutuskan untuk tetap menghidupkan akselerator dan berdoa sehingga mereka berhasil. Seketika, akselerator yang gagal selama 2 tahun pun bisa beroperasi dan berhasil untuk dinyalakan. Tiba-tiba saja, sebuah guncangan besar terjadi dan menghancurkan tempat mereka. Keanehan semakin menjadi-jadi ketika mereka menyadari bahwa bumi telah menghilang. Sontak, itu membuat mereka panik. Akhirnya mereka berdiskusi tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memutuskan untuk mengecek semua sistem yang ada di dalam stasiun luar angkasa. Tetapi hasilnya nihil, karena mereka tetap tidak mendapatkan apapun. Mereka kembali termenung dan memutuskan untuk tetap mencari masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dan si Ava dengan sangat kaget menemukan kenyataan bahwa giro yang menjadi sumber tenaga dari stasiun mereka telah menghilang. Lebih anehnya lagi, secara tiba-tiba Volkov merasa sakit di bagian matanya. Dan kemudian mereka mendengar teriakan begitu keras yang berpindah-pindah posisi dari satu posisi ke posisi lainnya. Mereka semua memutuskan untuk mencari sumber suara itu. Betapa kagetnya mereka ketika mereka menemukan seorang wanita yang terperangkap di ruang kabel, yang dimana wanita itu memanggil nama Ava, yaitu Hamilton. Alhasil, mereka membawa wanita itu ke ruang medis. Di sana, mereka melihat banyak kabel secara mengerikan tertanam di dalam tubuh wanita itu. Setelah itu, secara tiba-tiba saja meja foosball yang mereka miliki tiba-tiba bergerak sendiri. Cacing eksperimen yang mereka bawa di sana menghilang dan tak tahu pergi kemana. Dan lebih anehnya lagi, Volkov malah menjadi gila dengan matanya yang bergerak sendiri dan ia berbicara dengan dirinya sendiri. Lalu Volkov pergi dari sana dan membuat senjata yang ia gunakan untuk menembak Smith yang Volkov kira sebagai mata-mata. Di sini, si Volkov justru malah muntah-muntah dan pingsan seketika. Kemudian, ia dibawa ke ruangan medis untuk diobati. Namun kejadian yang mengenaskan pun terjadi ketika si Volkov mengeluarkan sebuah cacing eksperimen lewat mulutnya. Di waktu yang sama, si Mina sudah kembali sembuh dan si Ava menjenguknya. Di sana, si Mina menjelaskan semua yang ia ketahui, bahwa si Mina sudah 2 tahun di tempat ini bersama yang lain kecuali Tam. Dan ia sudah tahu bahwa si Volkov mati mengenaskan. Dan di sana pula, si Mina mengatakan bahwa Smith adalah seorang mata-mata Jerman. Kill selayaknya komandan langsung menangkap Smith dan mengurungnya di sebuah ruangan. Kemudian, di waktu yang sama, si Mundy sedang memperbaiki sambungan kabel yang rusak. Dan tiba-tiba saja, tangannya yang terjepit dan masuk ke dalam dinding baja yang sangat tebal hampir sama dengan si Mina. Lalu,
Kil dan si Ava datang untuk menolong si Mundi, dan tangannya pun tetap putus meskipun untungnya ia tak merasakan sakit sama sekali. Namun tak ada yang mengerti sama sekali apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sampai akhirnya si Smith berhasil keluar dari tempat ia dikurung dan ia mendengar suara aneh. Dan pada saat itu juga ia memanggil semua orang kecuali Mina untuk datang ke sana. Dan semuanya sangat terkejut ketika mengetahui bahwa yang ada di sana adalah tangan dari si Mundi. Kemudian tangan si Mundi sesegera mungkin untuk diamankan. Di sana, si Smith menjelaskan bahwa apa yang mereka lihat sekarang adalah hasil dari lubang ruang antar dimensi masa depan dan masa lalu, serta berebutnya ruang antar dimensi yang menyebabkan kekacauan. Kemudian, terlihat tangan dari si Mundi ingin menuliskan sesuatu, dan ternyata tangannya si Mundi meminta tolong agar mereka semua membedah perut dari Volkov. Tentu mereka melakukannya. Dan betapa kagetnya mereka ketika mereka mengetahui bahwa ternyata Giro yang telah lama hilang dari tadi berada dalam perutnya si Volkov. Alhasil Giro itu langsung dipasang kembali dan mereka kembali menyalakan siaran radio. Namun mereka terkaget-kaget ketika melihat bahwa semuanya berbeda, mulai dari rasi bintang, matahari, bumi, dan kenyataan lain bahwa mereka ternyata telah mati di dimensi ini. Bisa dibilang, dimensi ini adalah dimensi lain sekaligus dimensi masa depan dari mereka semua. Akhirnya, mereka menyadari bahwa mereka ternyata telah berada di dimensi yang lain. Di waktu yang sama, Simong memberikan baju pada si Mina. Tak disangka, Mina bercerita bahwa ia sudah tahu dengan semua yang akan terjadi. Ia menjelaskan bahwa stasiun ini mengalami kerusakan parah, dan Mina tahu bahwa mereka ingin menyalakannya lagi. Tapi Simong hanya terdiam. Kemudian Ava dan kawan-kawan kembali berdiskusi dan memutuskan untuk kembali ke dimensi mereka dengan menyalakan Shepard lagi. Namun ada sedikit masalah, karena ventilasi udaranya bocor sehingga harus diperbaiki oleh Tam secepat mungkin. Namun sayang, air membanjiri ruangan tempat si Tam akan mengecek ventilasi udara. Ava dan kawan-kawan berusaha membantu namun semuanya hanya sia-sia, sehingga si Tam mati membeku karena air menjebolkan pintu ruang angkasa. Karena Tam sebagai insinyur dari stasiun luar angkasa sudah tidak ada, maka Minalah yang menggantikan si Tam. Namun, si Mina malah membujuk si Ava untuk jangan pulang ke dimensinya dengan memberikannya video kenang-kenangan dari anaknya yang masih hidup di dimensi ini. Mereka kembali bekerja. Si Mundi yang sedang memperbaiki mesin pun dibuat kaget dengan semua benda besi yang tertarik ke arah pintu. Dan tiba-tiba saja, sesuatu yang aneh langsung menarik Mundi dari belakang dan mengikatnya sehingga ia tak bisa keluar dari sana. Tabung gas yang terbuat dari besi pun secara otomatis tertarik dan meledak secara bersamaan sehingga si Mundi mati mengenaskan. Singkat cerita, semua anggota mati satu persatu ketika melaksanakan tugas dan menyisakan Monk, Ava, Mina, dan Smith. Ava yang rindu dengan anaknya yang masih hidup pun memasuki kapsul ruang angkasa untuk pergi ke bumi. Namun, ada hal yang aneh pada Mina, di mana Mina malah mengambil senjata yang tadi dipakai oleh Volkov dan membius Ava serta menembak Monk dan Smith. Tapi untungnya, si Ava secepatnya sadar dan langsung mengecek situasi. Ava yang tahu bahwa si Mina ternyata berbuat hal yang buruk, langsung berkelahi satu sama lain. Dan untungnya, si Ava bisa dengan cepat mengalahkan si Mina dengan membuangnya keluar angkasa. Ava pun langsung mengobati si Smith yang masih selamat dan mengajaknya untuk kembali bekerja, sehingga mereka bisa kembali ke dimensi yang seharusnya. Mereka menyalakan akselerator partikel seperti semula dan berhasil kembali ke bumi yang seharusnya mereka miliki. Kemudian, mereka menstabilkan daya akselerator sehingga dapat digunakan sebagai penghasil energi tak terbatas bagi bumi. Kemudian, si Ava kembali menghubungi pusat kontrol dan mereka memutuskan untuk kembali ke bumi dengan menggunakan kapsul ruang angkasa yang tersisa. Kemudian scene ditutup dengan adegan seekor induk monster yang sama seperti monster di film Cloverfield. Mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari kalian mengenai bagaimana caranya si Mina Jensen itu muncul dan bagaimana ceritanya tangan dari Mundi bergerak sendiri. Intinya, semua yang kalian lihat itu adalah percampuran dari masa depan dan masa lalu, namun dari dimensi yang berbeda. Sehingga, tangan dari si Mundi sudah tahu tentang Giro yang ada dalam perut Volkov dan menyuruh mereka untuk membedah badan Volkov. Sementara itu,
si Mundi tidak merasakan sakit sama sekali. Lalu bagaimana dengan si Mina? Sama halnya dengan tangan dari si Mundi, yang datang dari masa depan dan berasal pula dari dimensi yang berbeda. Maka dari itu, ia tahu bahwa Volkov mati mengenaskan dan stasiun mereka rusak. Kalau kalian ingat di bagian awal ketika mereka akan menyalakan akselerator, terdapat sebuah siaran yang dibawa oleh wanita berkulit hancur di 10 Cloverfield Lane dan seorang fisikawan yang bernama Mark Stambler atau bisa dibilang Howard Stambler, yang mengatakan bahwa semua dimensi, ruang dan waktu serta masa depan maupun masa lalu akan bercampur aduk sehingga situasi menjadi tidak jelas. Itulah yang sebenarnya menjadi alasan kenapa tiba-tiba saja di film Cloverfield yang pertama muncul monster sebesar gedung, dan di 10 Cloverfield Lane muncul alien padahal filmnya film psikopat. Kesimpulannya, Sitagruato adalah perusahaan yang bergerak di bidang minuman Slaso, dan perusahaan ini mungkin adalah penjelajah waktu yang sudah tahu kalau nanti akan ada akselerator partikel yang membuat monster Clover berpindah dari dimensinya ke dimensi manusia. Sehingga Tagruato membuat kilang minyak di seluruh dunia yang sebenarnya mereka buat untuk mengambil si bits nektar, yaitu sari dari monster Clover. Itulah alasan mengapa perut dari Marlena meledak di film Cloverfield, karena seharusnya sari Clover dinetralisir terlebih dahulu sehingga bisa diminum kembali sebagai Slaso. Lalu bagaimana ceritanya monster Clover bisa berada di bumi? Monster Clover bisa berada di bumi karena Sitagruato membuat krisis energi dan minyak yang ada di bumi dengan cara mengeluarkan semua monster Clover dari dalam perut bumi dengan cara menjatuhkan satelit yang ia minta kepada Bolt Futura dan mengirimkan pesan kepada Howard Stambler. Kemudian dengan begitu, dunia sepakat untuk membuat sebuah stasiun luar angkasa berisikan akselerator partikel yang dapat mereka gunakan untuk merobek dimensi monster sehingga berada di dalam dimensi bumi selama jutaan tahun lamanya. Lalu ketika monster itu sudah ada di bumi, Tagruato menggunakannya sebagai si bits nektar, yaitu bahan untuk membuat minuman Slaso. Dan itulah paradoks. Kalau kalian masih bingung, artinya kalian sudah mengerti, karena ini memang adalah sebuah paradoks. Jadi tingkat kesulitannya di atas teka-teki biasa. Dan sekian. Segitu aja dulu dari gua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan juga notifikasinya, karena dengan begitu kalian gak bakalan kelewatan video yang gua upload. Please stay tune, don't forget to happy, see you on the next video. Jangan lupa senyum ke kanan hari ini.